Oke, kita mulai. Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Doa akan kita akan ke Anggi. Ya. Mari kita berdoa. Ya. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kalau Tuhan boleh pertemukan kami via Zoom Tuhan. Kami tahu Tuhan pertemuan ini pertemuan online, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Terima kasih Engkau mempertemukan kami sore hari ini Tuhan. Pertemuan yang sungguh indah Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kami boleh merasakan kemurahan-Mu sampai saat ini Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan setiap hati kami. Biar apapun yang akan kami dengarkan dari Bapak Gembala, kiranya itu boleh bertumbuh, kiranya itu boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan urapan, kiranya apa yang mau Tuhan sampaikan kepada Bapak Gembala kami, Tuhan boleh tersampaikan dengan baik Tuhan. Tuhan taruh firman di dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah Zoom kami malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih buat Kak Anggi. Ya, Pak. Langsung saja kita serahkan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah kita. Haleluya. Silakan Pak. Oke lah, mungkin nggak jelas kelihatan saya ya, tapi guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekalian sudah jelas ya. Baik, tema khotbah kita apa? Apa tema khotbah? Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik ya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Yaitu tertulis di dalam Lukas 6 mulai ayat 43 sampai ayat 45. Ya. Judul perikopnya pohon dan buahnya. Jelas dengar suara Pak Pendeta semuanya? Jelas. Ya. Ayat 43, Lukas 6 ayat 43, ini firman Tuhan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang-barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi, tema pelayanan gereja kita GP Kota Wisata tahun ini, ya, hidup yang berdampak. Ya. Maka setiap anak-anak remaja dan juga anak muda GP Kota Wisata harus menjadi pemuda dan remaja yang berdampak. Harus menjadi pemuda dan remaja teladan. Nah, kalau di dalam satu perikop yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini, maka kita harus menjadi orang yang baik. Di sini ada dua ya, kelompok orang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pertama adalah kelompok orang-orang baik. Dan yang kedua adalah orang-orang jahat. Ada nggak di gereja orang-orang jahat? Ada nggak di gereja orang-orang baik? Dan Pak Pendeta maunya ya, jemaat GP Kota Wisata, remaja dan pemuda harus menjadi orang-orang baik. Bukan orang-orang jahat. Ya. Apa yang disebut dengan orang-orang baik?
Orang-orang baik itu dikatakan oleh firman Tuhan ini mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang-orang baik itu hatinya hati yang baik. Ya. Kalau hatinya baik, maka yang keluar dari dalam hatinya adalah semua yang baik. Kalau hatinya baik, maka karakternya baik. Sifatnya baik. Perilakunya baik. Perbuatannya baik. Ucapannya baik. Pikirannya baik. Seluruh hidupnya baik. Ini yang Tuhan mau dari anak remaja, dari pemuda GPI Kota Wisata. Supaya kita semua menjadi orang-orang baik. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Hati kita harus menjadi hati yang baik. Karena dari hatilah keluar ya ucapan, pikiran, perform kita, kinerja kita. Kalau hati kita busuk, yang keluar busuk. Kalau hati kita itu hati yang kering, keluar hal-hal yang kering. Kalau hati kita jahat, keluar hal-hal yang jahat. Jagalah hati kita. Karena itulah kita selalu berdoa supaya Roh Kudus yang jamah hati kita, yang kuasai hati kita. Roh Kudus yang bekerja untuk ya, mengendalikan hati kita. Karena dari hati, orang yang baik mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Kita semua harus memiliki hati yang baik supaya ya keluar hal-hal yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ada nggak orang yang suka dengan buah yang tidak baik? Nggak ada. Semuanya orang menghendaki ya buah yang baik. Kalau dia tanam pohon jambu, buahnya buah jambu yang baik. Kalau dia nanam rambutan, dia berharap buah yang dihasilkan adalah buah rambutan yang manis, yang lekang, yang enak, yang baik. Pasti menyenangkan yang punya dan menyenangkan orang lain. Tapi kalau misalnya ditanam rambutan yang keluar yang asam, enggak lekang, susah dibuka, kita nanam jambu, ya yang dipanen jambu yang busuk, di dalamnya ulat. Waduh, ini tidak akan ada orang yang suka. Nah, itulah apa yang dikatakan oleh ini awal-awal dari pelayanan Tuhan Yesus. Ketika dia mulai berkhotbah di bukit, lalu dia mulai mengajar murid-muridnya. Tuhan menginginkan satu hal menjadi satu prioritas. Supaya apa? Supaya murid-muridnya, supaya jemaatnya, supaya orang yang percaya harus menghasilkan buah yang baik. Sesudah kita diselamatkan, sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, ya, kita mendapatkan keselamatan. Maka yang penting apa? Ada hasilnya. Kita tidak boleh dibilang, wah kita ini anak Tuhan, kita ini orang Kristen, kita ini anak Pentakosta, kita ini sudah terima Yesus, tapi buahnya asam, buahnya pahit, buahnya busuk. Ya, ya. Yang punya pohon udah senang. Kita adalah ya, pohon yang ditanam di ladang Tuhan, di gerejanya harus menghasilkan buah yang baik. Ya, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kekristenan itu, ya kita menjadi orang yang dewasa di dalam rohani, bukan dilihat dari seberapa lamanya kita melayani, seberapa lamanya kita menjadi Kristen. Tapi dilihat dari apa? Dilihat dari mungkin kita 1 tahun jadi orang Kristen, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya jadi di kota wisata. Terdepan gantian. Sini jelas. Baru kelihatan Pak Pendeta, tapi namanya jadi Victor Saragi. Ya, sorry, gantian dulu ya.
Ya. pendeta. Ya, saya sama Pak Guru lagi ada di gereja. Ya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sesudah kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita memberi diri kita dibaptis, maka yang terpenting berikutnya adalah kita menghasilkan buah yang baik. Sehingga orang-orang melihat itu, anak muda itu, remaja itu, aduh, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, pintar-pintar, kemudian juga baik-baik. Pohonnya pohon baik, menghasilkan buah yang baik, sehingga yang punya pohon senang. Orang-orang pun senang melihatnya. Jadi di dalam Matius 3:8 hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Puji Tuhan. Tuhan sangat menghendaki setiap kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang berbuah. Bagaimana hati kita ini bisa menjadi hati yang baik, menghasilkan perbendaharaan yang baik? Tentu kalau kita mau ditaburi dengan firman Tuhan, supaya anak-anak baca firman, renungkan, lakukan firman Tuhan setiap hari. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran firman. Membaca firman Tuhan, memahaminya, janganlah timbul iman. Sehingga oleh anak-anak sekalian, ya, ini yang akan menggerakkan seluruh kehidupan kita. Hati kita dijamu, dipenuhkan dengan masa roh, dipenuhkan dengan sehingga hasilnya didapat. Sehingga hasilnya didapat. Jamah. Terus bilang sama Tuhan supaya Tuhan menjamu hidup kita. Pohon yang baik, pohon yang baik itu. Bibitnya baik. Benihnya benih baik. Ya. Bibitnya bibit yang baik. Kalau bibitnya dari awal sudah bibit yang jelek, hasilnya susah. Kalau memang bibitnya bibit yang yang kurang baik, buahnya harus pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalian pun masa depan kalian di tangan Tuhan. Dari sekarang harus diisi dengan hal-hal baik, sifat-sifat baik, karakter baik, supaya nanti kalau kalian berkeluarga juga punya anak-anak yang baik. Hidup itu harus diisi dari awal, ya, menjadi remaja yang berkualitas, memanfaatkan waktunya dengan baik, tidak mengisi dengan hal-hal yang percuma, dengan hal-hal yang sia-sia. Harus diisi dengan hal-hal dari sekarang. Ya. Menjadikan hidup kita hidup yang baik. Kalau bibitnya sudah baik, maka dia ditanam di tanah yang baik. Nah, firman Tuhan pernah sampaikan, ya, ada perumpamaan yang terjatuh di tanah yang jenis. Artinya apa? Firman Tuhan yang didengar tapi tidak diperhatikan, lalu benih yang jatuh di pinggir jalan itu dikatakan apa? Diambil burung. Tapi ada firman Tuhan atau benih itu yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, tanahnya sedikit. Tumbuh sebentar, matahari mati. Ya, dengar firman Tuhan main-main saja. Masuk keluar, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Yang ketiga dikatakan apa? Firman Tuhan itu, benih itu jatuh di tanah yang berduri. Dia tumbuh tapi kemudian di dalam tekanan, persoalan, masalah, lalu dia mati terhimpit oleh duri. Tapi kalau yang baik dikatakan benih firman itu jatuh, tumbuh,
baik, menghasilkan buah. Demikian juga kita. Bibit baik harus ditanam di tempat yang baik. Bibit yang baik kalau ditanam di tempat yang tidak baik, yang baik ditanam di tempat yang berduri, mati juga. Karena itu kita harus ditanam yang baik. Pergaulan baik. Kalau kau cari temanmu tukang perokok, hati-hati kau. Kalau kau cari temanmu tukang gosip, hati-hati kau jadi raja gosip. Kalau kau cari kawan tukang fitnah, sebentar lagi kau menjadi ratu fitnah. Hindarilah pergaulan merusak perbuatan yang baik. Cari kawan yang baik. Gereja menjadi yang baik, memberikan nuansa yang baik. Orang melihat engkau saja pun orang sudah tersenyum. Senang, sukacita. Itulah. Begitu. Ini harus ditanam tempat yang baik, bibit baik, ditanam di tempat yang baik, lingkungan yang baik. Tanaman itu bisa bertumbuh. Karena tanaman itu bisa bertumbuh. Harus dikasih cahaya yang udara yang baik, lingkungan harus baik. Di mana kita pohon yang baik, cari lingkungan yang baik. Di sekolah tetanggamu. Kalau kau baik, ini lingkungan yang baik. Jangan cari orang yang tidak baik. Supaya apa? Supaya hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar. Sudah lingkungannya baik, tangannya baik, ini pohon harus dirawat. Disiram, dipupuk, dikasih makanannya, nutrisi. Hidup kita itu harus dirawat. Jangan sembarangan. Beberapa kali firman Tuhan khotbah Bapak Pendeta di gereja apa? Ya, supaya kita menjaga tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah apa lagi disebutkan? Khotbah Bapak Pendeta. Alat. Dan yang ketiga apa? Tubuh kita ini tempat Tuhan Allah menyimpan harta yang kekal dalam tubuh kita. Kita harus jaga rawat tubuh kita. Maka hidup, apalagi sekarang pandemi, COVID. Jaga kebersihan, jangan sembarangan, cuci tangan, habis dari luar, mandi, baju dari pasar kopro sampai di rumah karena malas. Hati-hati. Kita harus menjadi orang yang baik. Berapa menit lagi? Ya, 15, Pak. 15 menit. Puji Tuhan. Jadi anak-anak kami sekalian, ya, perhatikan itu. Pohon yang baik, kemudian dia dirawat, disiram dengan firman Tuhan. Baca firman, renungkan.
dengar renungan, dengar firman Tuhan, pendengaran daripada firman Tuhan. Dan kita Mazmur katakan apa? Dengan apakah kita bisa dibersihkan? Yaitu dengan firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita dibersihkan. Firman Tuhan menyiram supaya hidup kita bertumbuh, tidak kering kerontang, supaya penuh dengan damai sejahtera, sukacita, menyenangkan orang lain, dimanapun engkau pergi, dinanti-nanti, dimanapun engkau pergi, meninggalkan sukacita. Kalau ada penyakit, semprot dengan hama, semprot dengan obat hama, penyakit, jangan. Supaya bisa menghasilkan buah yang baik. Karena di dalam dunia ini tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan. Kalau pohonnya baik, hasilnya dirawat, lingkungan semua dirawat sampai kemudian dia bertumbuh, lalu menghasilkan buah yang baik. Tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Kalau sudah pohonnya tidak baik, jangan harapkan buahnya baik. Tapi saya percaya anak-anak Pentakosta adalah anak-anak yang baik. Bibitnya bibit yang baik. Kita sudah diberkati Tuhan. Orang tua kita diberkati Tuhan. Kita menjadi bibit-bibit yang baik. Kita menjadi pohon yang baik. Maka kalau sudah pohon yang baik, tidak ada alasan untuk tidak menghasilkan buah yang tidak baik. Pasti pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tapi tetap harus, itu yang tadi Pak Pendeta katakan. Itu makanya kata firman Tuhan, apa? Ya. Kerjakan keselamatanmu. Kita terima Yesus, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah diubahkan, kita sudah dipulihkan. Mendapatkan hidup yang baru. Maka kita harus kerjakan keselamatan kita, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita tidak boleh ya keselamatan itu tanpa perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu harus disertai dengan apa? Perbuatan. Iman itu harus dikerjakan, iman itu harus dibuktikan. Tidak boleh hanya dengan kata-kata, omdo. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga anak-anak kota wisata, kita adalah pelaku firman. Kita sudah bertobat, terima Yesus, kerjakan keselamatanmu. Sehingga pohon-pohon yang sudah baik itu berbuah. Ada nggak pohon yang baik tidak menghasilkan buah? Ada. Pohon bambu itu ada buahnya. Dia sekali berbuah itu 100 tahun lebih. Sesudah dia berbuah, dia mati. Itu pohon bambu. Ya. Pohon apa lagi yang tidak berbuah? Ya, memang ada pohon yang tidak berbuah karena dia berkembang biak dengan akar, dengan stek. Tapi Tuhan Yesus mau katakan untuk pohon yang menghasilkan buah. Kerjakan keselamatanmu. Kita harus menjadi anak Pentakosta yang berdampak. Kalau pohon menghasilkan buah, disenangi enggak? Disenangi. Pak Pendeta dulu pernah kita punya tema pelayanan, never ending bearing fruit. Tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Hidupnya terus berbuah.
hidupnya terus berdampak, hidupnya terus menyenangkan orang, hidupnya terus memberi berkat bagi orang lain. Karena kualitas hidup dari seseorang itu ditentukan dari seberapa bermanfaat dia bagi orang lain. Semakin dia bermanfaat, itulah kualitasnya. Kalau dia tidak bermanfaat sama orang lain, dia tidak berkualitas. Itu kualitas hidup. Coba renungkan. Pernah nggak orang lain merasa terberkati dengan kehadiranmu? Pernah nggak orang lain merasakan dampak atas kehadiranmu? Pernah nggak orang lain mengucap terima kasih, bersyukur atas pertolongan, bantuanmu? Kalau tidak pernah, itu perlu renungkan. Supaya waktu ke depan, mulailah engkau lakukan, kerjakan keselamatanmu. Berdampak, never ending bearing fruit. Jangan berhenti menghasilkan buah. Buah-buah yang baik engkau harus hasilkan. Kalau buah-buah yang kau hasilkan itu, maka engkau menyenangkan orang. Karena pohon yang tidak menghasilkan buah, diapain kata Tuhan Yesus? Pohon yang tidak menghasilkan buah, dikasih kesempatan lagi berbuah. Kasihlah kesempatan dia tahun depan. Nanti saya pupuk, nanti saya siram. Mudah-mudahan bertobat, mudah-mudahan menghasilkan buah, mudah-mudahan dia mau melayani, mudah-mudahan dia mau datang beribadah, mudah-mudahan dia mau bantu orang tuanya kerja di rumah, mudah-mudahan rajin belajar. Tuhan kasih kesempatan-kesempatan. Tapi kalau kesempatan-kesempatan yang diberikan itu tetap dia tidak mau lakukan, firman Tuhan katakan apa? Tebanglah. Karena pohon yang tidak menghasilkan buah, enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Hanya buat sempit saja. Hanya nyusah-nyusahin saja. Dan kalau pohon yang tidak berbuah ditebang, enggak ada yang rugi. Tapi coba kalau buahnya, wah ini pohon nangka. Buah nangkanya itu manis, harum, ya, enak. Sepanjang tahun berbuah. Kira-kira kalau ditebang, sayang nggak? Sayang lah. Mau nggak orang dia menebang dia? Enggak. Jangan, sayang. Semua orang sudah terberkati. Semua orang sudah merasakan kebaikannya. Orang kehilangan kalau dia nggak ada. Orang selalu mengharapkan kehadirannya. Kalau bisa dia hadir, kalau bisa dia datang. Tapi kalau tidak ada hasilnya, nangka yang dihasilkan kecil-kecil, busuk. Begitu dibuka yang keluar langsung kepala ulat. 5 menit lagi. Ya. Kalau gitu apa? Tebang saja buat apa? Mending ditebang itu tanam lagi bibit yang baru. Tanam lagi bibit yang lain, yang lebih baik. Jadi anak-anak sekalian, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Anak-anak kota wisata adalah pohon-pohon yang baik. Ada amin? Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengaruniakan rahmat-Nya, kasih karunia-Nya, mengubahkan engkau, memulihkan engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini engkau merasa engkau tidak pohon yang baik. Hari ini engkau merasa engkau pohon yang kurang baik. Bapak Pendeta berdoa, kita semua berdoa. Tuhan ubahkan, pulihkan kita. Hari ini Tuhan memberkati kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan akan ubahkan engkau menjadi pohon yang baik. Rawat, jagalah dirimu. Perhatikan lingkunganmu. Cari temanmu yang baik. Baca firman. Hidup di dalam firman. Maka engkau akan berbuah. Dan buah-buahmu itu adalah buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Kalau kita berbuah baik, orang akan lihat, oh itu anak GPI Kota Wisata. Itu guru GPI Kota Wisata. Itu hamba Tuhan GPI Kota Wisata. Itu anak-anak GPI Kota Wisata. Anak Pentakosta. Itu orang Kristen. Itu orang percaya. Itu menjadi label. Itu menjadi tag. Itu menjadi trademark bagi kita. Karena firman Tuhan katakan, setiap pohon dikenal pada buahnya. Ada amin? Jemaat GPI Kota Wisata harus jemaat yang berbuah. Sehingga bukan secara kebetulan kita ditempatkan Tuhan di Cilengsi ini. Kita datang di tempat ini karena Tuhan mau gereja ini mengubahkan, memulihkan, memberkati kota ini.
Bantar Gebang Cilengsi. Bukan secara kebetulan. Sekecil apapun yang kau kasih kontribusi bagi kota ini, bagi tempat di mana Tuhan boleh percayakan kita melayani, itu akan diberkati oleh Tuhan. Itulah jalan Tuhan memberkati kota ini dan juga memberkati hidupmu, memberkati orang tuamu, memberkati masa depanmu. Puji Tuhan. Kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini hamba berbahagia, bersuka cita Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak kami, bersama dengan guru-guru remaja dan anak-anak kami pemuda. Bukan secara kebetulan Tuhan, Engkau menyatakan isi hatimu melalui khotbah pada sore hari ini. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Hamba berdoa Tuhan bagi anak-anak kami. Walaupun kami secara fisik berjauhan Tuhan. Siapapun anak-anak kami yang mengikuti ibadah ini, hamba berdoa, mari ubahkan, pulihkan mereka menjadi pohon-pohon yang baik. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Supaya mereka boleh merawat hidupnya, supaya mereka menjaga hidupnya, supaya mereka memperbaiki hidupnya. Dan Roh Kudus terus bekerja bagi mereka, maka mereka akan menghasilkan buah-buah yang baik. Karena pohon dikenal dari buahnya. Kami mau Tuhan, hidup anak-anak GP Kota Wisata dikenal orang lain karena buah-buah yang dihasilkan. Karena pelaku-pelaku firman. Karena mereka menghasilkan perbendaharaan yang baik dari dalam hatinya. Dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka, hidupnya, karakternya, perilakunya. Kau berkati masa depannya. Sekolahnya, kuliahnya. Kau berkati orang tuanya. Kau berkati hidup percayanya. Kau berkati hidup rohaninya. Kau berkati iman percayanya. Dan mereka terus melayani Tuhan Yesus saja. Mengutamakan Tuhan Yesus saja dalam hidup mereka. Dan kami percaya ini semua akan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah untuk tujuan Allah. Berkati guru-guru kami, guru-guru remaja, dan juga guru-guru sekolah minggu. Kau berkati juga anak-anak kami, pemuda, muda-mudi, GP Kota Wisata,